Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, Jokowi dan Erick Thohir lepas keberangkatan skuad timnas TC di Turki. Waduh, Bima Sakti haramkan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Diogo Michels ungkap momen memalukan bela timnas Indonesia. Gokil cetak gol di Eropa, calon naturalisasi timnas Indonesia. Jokowi dan Erick Thohir lepas keberangkatan skuad timnas TC di Turki. Gelaran ajang Piala Asia 2023 akan segera bergulir pada tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari mendatang. Timnas Indonesia dalam hal ini tidak akan main-main dalam ajang paling elit di benua Asia tersebut. Anak asuh Shin Tae-yong diketahui akan mempersiapkannya dengan sangat serius. Salah satu cara yang akan mereka tempuh adalah dengan mengikuti agenda training center. Tak main-main, pemusatan latihan tersebut akan berlangsung di Eropa, tepatnya di Turki di bulan Desember. Namun Presiden Jokowi sudah resmi melepas kepergian para pemain timnas Indonesia untuk training center sejak dengan hari ini. Persiapan adalah faktor yang paling penting untuk segala keadaan. Begitupun dengan timnas Indonesia yang akan segera bertanding di Piala Asia. Kita harapkan training center ini bisa jadi penunjang tambahan sebelum bermain di kompetisi yang sesungguhnya, ujar Presiden Jokowi saat ditemui setelah pelepasan para pemain timnas Indonesia ke Turki. Itulah sedikit banyak hal yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Sejatinya sang presiden menaruh harapan besar kepada para penggawa skuad Garuda demi bisa mengharumkan nama bangsa. Di sisi lain, Erick Thohir meminta skuad timnas Indonesia untuk benar-benar serius saat jalani training center di Turki dan nantinya pulang sudah semakin meningkat dalam segi skill, mental, serta semangat yang baru. Dengan demikian, para penggawa skuad timnas Indonesia pun menjadi lebih tenang hadapi Piala Asia nantinya. Saya mendukung penuh training center pemain timnas Indonesia. Saya harap para pemain benar-benar serius saat training center nanti. Saya selalu mengingatkan pemain untuk tidak hanya menganggap training center sebagai formalitas sebelum piala saja, melainkan juga benar-benar berlatih selama berada di sana. Kita memang menghuni grup yang sulit dalam laga Piala Asia, namun bukan berarti kita tidak memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya masih yakin kita bisa lolos ke babak selanjutnya asal kita serius selama pemusatan latihan di sana. Tetap semangat untuk kalian semua, ujar Erick Thohir menambahkan. Persiapan yang matang selama training center dirasa akan banyak membantu timnas Indonesia untuk melawan tim yang menghuni grup D nantinya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah timnas Indonesia akan bisa lolos ke babak selanjutnya karena terbantu dengan training center di Turki? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Waduh, Bima Sakti haramkan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Bima Sakti selama ini dikenal sebagai pelatih yang lebih mengutamakan para pemain lokal. Hal ini terlihat jelas pada saat ia menangani timnas Indonesia U17 beberapa waktu lalu. Pelatih berusia 43 tahun tersebut diketahui banyak mencoret pemain diaspora. Ia hanya menyisakan 2 orang saja. Kedua pemain yang tetap membela timnas Indonesia sampai dengan ajang Piala Dunia U17 lalu adalah Welber Jardim dan Amar Raihan Brik. Dan pada saat putaran final Piala Dunia U17 saja, Amar Brik lebih sering dicadangkan oleh Bima Sakti. Pemain milik Hoffenheim U17 tersebut sama sekali tidak diberikan kesempatan tampil sebagai starter. Saya sejatinya benar-benar menyeleksi pemain untuk masuk skuad Piala Dunia U17. Maka daripada itu saya hanya memilih Amar Brik dan Welber Jardim karena memang hanya mereka saja yang bagus, ujar Bima Sakti beberapa waktu lalu. Namun baru-baru ini terungkap alasan kenapa Bima Sakti banyak mencoret para pemain diaspora dan suka mencadangkan Amar Brik. Bima Sakti mengharamkan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Saya kira punya banyak pemain lokal yang bisa diandalkan, jadi kami tidak terlalu butuh pemain naturalisasi saat ini. Bagi saya, pemain naturalisasi itu haram, ujarnya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Silahkan komen-komen di bawah ini ya guys. Diogo Michels ungkap momen memalukan bela timnas Indonesia. Diogo Michels adalah salah satu pemain naturalisasi yang dimiliki oleh timnas Indonesia pada masanya. Ia diketahui menjadi WNI pada tahun 2011 silam. Ia juga masuk dalam skuad SEA Games pada saat itu dan membantu timnas Indonesia meraih medali perak pada saat itu. Namun siapa sangka mantan kekasih dari Nikita Willy ini ternyata memiliki kisah memalukan membela timnas Indonesia. Hal ini ia ceritakan pada saat menghadiri sebuah podcast. Menurut Diogo Michels, salah satu momen keren yang paling tidak bisa ia lupakan adalah ketika timnas Indonesia dikalahkan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10. Ia juga menyebutkan bahwa kondisi ruang ganti pada saat itu sangat tidak kondusif.
Jujur, kekalahan telak yang kami rasakan pada saat itu membuat saya sedikit tidak percaya. Kenapa bisa ya kami kalah sebanyak itu? Saya bahkan tidak berani keluar rumah pada saat itu. Bukan karena saya trauma, melainkan karena saya malu sekali, ujar Diego Michels. Tapi khusus untuk laga melawan Bahrain ini juga sedikit gokil. Pasalnya kami sampai dipanggil oleh Satpol PP untuk ditanya apakah terjadi match fishing dalam laga ini, ujar Diego Michels menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga akan merasa bila berada di posisi Diego Michels? Yuk, tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Gokil cetak gol di Eropa, calon naturalisasi timnas Indonesia. Saat ini diketahui tengah marak dengan pemain keturunan dan naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia mengingat akhir-akhir ini, dan kini salah satu winger Belanda keturunan Indonesia yakni Navarro Anvoer juga menjadi sorotan dari netizen tanah air. Dalam hal peringkat ini, ia mendapat pujian dari mantan pemain Manchester United usai mencetak gol ke gawang Karmiotissa dalam lanjutan Liga Siprus pada tanggal 29 November 2023-2024. Navarro Anvoer merupakan pesepak bola berdarah Indonesia yang saat ini memperkuat Karmiotissa di Liga Siprus, yakni Cypriot First Division. Ia juga pernah dirumorkan bakal dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Menghadapi Doksa di kancah domestik, Navarro Anvoer berhasil mencetak gol pembuka bagi timnya di menit ke-8. Sayang, golnya lewat titik putih alias penalti itu langsung dibalas oleh tuan rumah pada menit 17 dan 22. Beruntung pemain Doksa yang bernama Vangelis Kuriakov melakukan gol bunuh diri pada menit 37. Artinya dalam laga tersebut Navarro Anvoer menjadi satu-satunya pemain Karmiotissa yang mencetak gol. Jadi tidak heran kalau ia mendapat pujian dari mantan bek kiri Manchester United Alexander Bertner. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah Navarro Anvoer akan menjadi pemain naturalisasi untuk ke Indonesia?